1001 anggapan dari pelanggan dan faktanya. Produknya jangka panjang enggak punya kita, terus atau produk yang lain tuh kita pesen hari ini, terus kita pesen 2 tahun lagi masih ada enggak? No, spandek pasir enggak? Nah, harganya mahal kenapa? Baca ya? Baca ringan kan sama aja. Ya, jaringan kan sama aja. Nah, selanjutnya lagi nih ada lagi ya saya bacakan. Aku gak terima sama pertanyaan yang barusan. Bajaringan sama aja. Aduh. Ini pertanyaan gimana? selanjutnya ada lagi nih ya. Genteng metal pakai batuan ya kan. Tuh ada yang terakhir nih. Apa tuh? Domus tahan gempa. Nah, Domus udah ada plusnya banyak nih. Nanti kita sampaikan juga. Ya, Mas, cepat disampaikan Mas biar cepat pada tahu, Mas. Ini ada permintaan khusus ya dari teman-teman aplikator tuh Pok Eno pengen diminta untuk membacakan pertanyaan yang paling atas. Enggak, ini lu pengen ngebuka aib gua. Udah dibilangin enggak kebaca sejarah begini. Ayo Mas lagi, Mas. Oke, kita next dulu. Nah, jadi bajaringan Taso mahal. Padahal kan sama aja bajaringan. Nah, mungkin itu sebagian orang masih belum tahu ya. Nah, jadi kenapa harga Taso lebih mahal dibanding merek lain? Nah, yang pertama karena produk dengan merek lain tidak memberikan kualitas yang setara. Banyak faktor yang dicuri atau dikurangi, seperti satu, tebal dan kualitas lapisan. Hal ini berpengaruh terhadap ketahanan karat. Jadi banyak yang ini nih, ini tebal 075, tapi kita nggak bisa ngecek, dia cuma secara omongan aja. Enggak, tapi gini ya. loh, udah saya pernah. Nah, kalau di Taso kita berani mencantumkan tulisan Taso TS 150 C75. Jelas ya Mas ya di situ ya ada tulisannya. Jadi Ya. setiap notasi yang kita tuliskan itu real, bukan hanya tulisan biasa. Kadang banyak yang nggak tahu C75, ternyata itu bukan tebelnya C75. Nah, cuman di punggungnya atau lebarnya itu atau tingginya itu 75. Tapi tulisannya tidak ada 75. Nah, untuk ketebalannya Nyampe. gitu. Itu yang makanya tadi bilang banci. ya. Mulai. Ngomongnya pelan. Ngomongnya pelan jadi Nah, jadi itu. Jadi banyak yang terkecoh di situ. Karena padahal ini sama-sama 75, harganya lebih murah. Nah, itu faktornya banyak. Bisa tebelnya nggak sesuai, terus kandungan atau lapisan AZ atau anti karatnya itu sedikit. Nah, kalau kita AZ-nya sudah dijamin. Karena juga ada yang namanya Taso Premium AZ 150. Seperti itu. Nah, kemudian tebal baja inti juga berpengaruh terhadap ketahanan dan kekuatan keseluruhan produk. Karena banyak nih yang di luaran baja ringan tebal 7565 atau yang tebal 0,5 itu sebenarnya untuk partisi dipakai untuk rangka kuda-kuda. Makanya karena kadang ada itu ya, yang rumah kadang melendut atau Ya. mungkin Karena nggak sesuai Iya, kan nggak itu. sesuai. Sesuai Ya. Jadi peruntukannya. itu bahan untuk partisi dipakai untuk masuk Nah. genteng. Tuh, catat itu penting banget loh ya. Kemudian yang ketiga kenapa Taso mahal? Nah. Karena mesin yang digunakan pun kita juga sudah bagus. Kenapa bagus? Karena bisa membuat produk itu menjadi produk yang presisi. Nah, Ada. kemudian juga Taso sudah SNI, satu SNI coil, satu SNI. Nah, salah satu mungkin yang jaringan. membedakan harga lebih mahal sedikit itu kan karena SNI-nya. Masa Ya. orang masih ragu gitu kan, Mas? Nah, karena SNI juga standar nasional Iya. untuk di Indonesia juga kan. Ini yang aslinya ini. Nah, jadi ada tulisannya itu nggak asal tulis itu enggak. Jadi ada artinya semua. Nah, 150 dari C75, telinga 75. sampai telinga itu 150 mili. Nah, kemudian C75 untuk lebarnya. Kemudian titik 75 itu yang belakang untuk ketebalannya. Itu bisa di tes juga. Ngerti. Nah, kemudian Kira-kira. pas tebalnya pas lapisannya. Yuk dijawab kuisnya ketik-ketik dulu sampai ketik kuisnya. Saya baca komentar. Ya. Orang lagi ngomong koyo. Karena ketika ditimbang kita juga harus sesuai juga. Banyak yang dikurangin kadarnya pun timbangannya nggak sesuai juga. Oh, saya pernah berat timbang juga, loh, yang itu. Taso 7575 sepanjang 6 meter. Nah. Bener, pernah. bener. Tuh kan. Terus apa? Hasilnya akurat. Oke, nah kenapa masih mahal Taso? Kita next lagi ada alasannya yang lain. Nah, baja ringan Taso sudah diuji. Jadi produk-produknya dari Tata Logam itu kita udah melakukan pengujian juga. Nah, kalau untuk Taso itu juga berpengaruh di kuat luluhnya. Itu Taso telah diuji di laboratorium Puskim sama di Bandung. Puskesmas. Nah, Puskim. Oh, Puskim. Bukan aku Kemudian- bisa baca ya mendingan ya. Jangan daripada. sudah juga diuji strukturnya di laboratorium struktur dan bahan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik ITB. Sipil ITB. Nah, kemudian tidak cuma itu, sampai kita ke skrunya juga, karena skru itu sebagai peran yang sangat vital. Next. Sudah diakui juga di Kementerian Perindustrian Apa bacanya itu atasnya? untuk produk Taso. Kementerian Nggak kelihatan. Perindustrian. Tegak. Ini yang TKDN bukan sih? Ya betul. Iya kan tingkat komponen dalam negeri ya. Dari Pintar kon. Kementerian Perindustrian langsung. Jadi nggak- kandungannya dari dalam negeri itu udah sekian persen lebih banyak gitu. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya buat Nah, untuk uji tampil itu. Oh, wow. Jadi banyak High juga end. takutnya nanti banyak yang mau pakai G300, padahal G300 itu untuk genteng metal atau eksterior. Nah, itu takutnya banyak yang memanfaatkan seperti itu. Jadi mengurangi di kekuatannya. Nah, Tuh, kenapa nggak G550 itu bisa Taso kalau kita 6 meter tuh satu batang kita berdiriin gini dia nggak bakal melendut. Nah, Nggak bakal tuh ya nggak Mas. bakal melendut. Jadi Karena dia jadi diginiin 6 meter G550. tetap lurus tingginya.
gininya tuh gimana? Kuat nggak Tinggi melentur tuh juga segini. melentir. Kenapa masih begini? Manjang itu. Nggak melintir di diri. Gila nih. Nah, Punya bebek. Jangan. Dia sebut lagi. Gua sebut lagi. kemudian bahan baku terpilih. Nah, bahan baku terpilih kita juga memilih supplier yang benar-benar bagus juga. Sedangkan kita sudah punya tata metal. Kemudian kita jaga kualitasnya lagi dengan melakukan pelapisannya sendiri. Nah, Tuh. jadi Berarti- secara quality control pun kita lebih ketat lagi. Iya, bagian luarnya aja Nah. sempat diituin, Mas. Ketika Sempat pelapisannya nggak dikontrol. bagus juga kita nggak bakal pakai. Kenapa? Ya itu, karena bahan baku kita menggunakan yang terpilih juga, pelapisannya kita kontrol, benar-benar kontrol supaya tidak mengecewakan pelanggan dan tidak ada komplain. Nah, di situ kenapa Taso mahal? Iya. Ya kan? Langit tidak perlu menjelaskan kalau dia itu tinggi. Kita udah tahu dia di atas. Mahal Ya, juga kualitas. Ya. Tumben bener, Pok. karena nggak kebaca soalnya kita nggak tahu. Oke, Mana tahu. next lagi. Kita lanjut aja. Oke, selanjutnya. Nah, Lanjut. kebaca kemudian nggak, produk Genteng metal batuan. itulah produk yang kita miliki. Jadi genteng metal kita bukan genteng metal pasir, bukan. Kita menggunakan batuan alam. Nah, seperti genteng multi, surya, sakura roof itu menggunakan batuan alam. Emang kucing pasir ya, Mas ya? Ya, Enggak dong, kita secara batuan. performance produk, presisi bentuk sangat akurat, kokoh dan profil genteng yang lebih kompak. Jadi ketika kita susun bu, kita udah rapi juga. Nah, kemudian Nggak bilok-bilok gini ya. bahan bakunya pun kita juga Itu aluminium kok ada apa, keriput itu maksudnya apa sih, Mas? zinc 43,5%. Keriput itu dia nggak kayak keriting gitu loh. Oh, Allah. Jadi kayak nggak nekuk-nekuk gitu loh. Nah, Kayak aku lagi. kemudian ukuran produk dia juga lebih ekonomis dan praktis. Jadi kita nggak hanya menyediakan 2x4, kebanyakan kan di pasaran 2x4. Kita ada genteng premiumnya namanya multi 2x5. Itulah identitas kita untuk multi roof kita sendiri. Jarang yang pakai 2x5. Nah, jadi ini profil lapisan genteng metal kita. Tuh. Jadi bedanya dengan secara singkat ya saya jelaskan. Jadi setelah BMT atau basic metal thickness kita ada lapisan anti karatnya dulu, kemudian ada primer top sama primer bottom, kemudian yang di belakang kebanyakan itu kan banyak yang silau tuh atau yang tidak ada lapisan anti karat atau namanya backcoat. Mengkilap ya. Ya, jadi dia lebih mengkilap yang di bagian belakang genteng. Nah, kalau kita udah ada backcoatnya, kenapa mahal? Sakura roof, surya roof, multi roof salah satu alasannya itu. Jadi ada lapisan di bawahnya juga. Bengkok kayak berlapis ya, berlapis-lapis ya. Ya. Berapa lapis? Ratusan. Jadi yang nggak tahu mungkin udah mikirnya wah genteng mahal, genteng sakura roof Primer. enggak. Apa Sesuai bottom itu tadi? bottom itu bawah. Iya, maksudnya apa bagian apa? Backcoat itu bagian belakang genteng. Nah. Kemudian Gimana selalu Mas Yuda? Gimana Mas Yuda? Nggak tahu. Udah pengalaman soalnya kan tadi Mas Yuda sendiri yang ngomong pernah. Bukan masalah pengalaman, tuntutannya kerjaannya tiap hari harus jualan ini. Oh iya, paham. Oke. Oke, Batam. kita next lagi. Next lagi. Next. Nah, ini proses produksi genteng batuan. Jadi kemudian dari plat dibentuk seperti daun, kemudian kita proses lem, tabur, oven continuous. Jadi kita nggak khawatir ketika musim hujan pun kita sudah pakai oven. Jadi tidak untuk tingkat untuk perekatan ke lem Pengelimannya ya. sempurna. Nah, itu loh. Jadi nggak harus kita untuk Cari matahari dulu, dijemur gitu, enggak ya? Udah punya oven sendiri. Ya, jadi susunan produk akhirnya pun itu rapi. Gimana Pak? Ini mau di open? Makin angus gue. Dia next. Nah, Nah, ini ini spesifikasi packingan genteng punyanya Tata Logam. Jadi sebelum kita packing pakai palet, kita sudah tutup pakai plastik dulu. Kemudian kita udah ada tanda setiap tali rafia itu Itu jumlahnya 10 per lembar. 10 lembar ya, Ya. ikatan talinya ya. Nah, kemudian kita nggak sembarang juga, kita ada stiker packingnya. Jadi sesuai juga. Oh iya, kalau Nah. yang ini kemarin kan sempat dijelasin sama Mas Yuda juga kan. Ya. Ada Kemasannya sistem itu barcode-nya bagus, jadi ya? kalau misalnya ditaruh di bawah pun tetap aman kalau ada Ya. aliran air apa segala macam, jadi tetap terjaga gitu loh. Jadi packingnya pun kita juga untuk melindungi dari hujan di jalan. Udah istilahnya Mantep ya, Mas, perfect ya? lah. Bukan kita asal-asalan kasih genteng. Taruh aja genteng Nah, tumpuk-tumpuk gitu ya Mas. ketika udah sampai di sana ternyata ada komplain, nah kita menjaga itu. Jadi kita benar-benar packing itu paling utama. Kita nok pun juga pakai kardus. Ada stiker packingnya juga. Nah itu kenapa genteng sama ini mahal, karena kita mengikuti standar ISO juga. Gitu. Aku suka banget ISO itu. Sama saya juga apalagi digoreng Ya. Oke, next. pakai sambal kacang. Nah, ini produk-produk kita seperti Multistone, ada Fancy Batuna, pengganti genteng minimalis. Kebanyakan ada yang beton keramik juga kan. Nah, kemudian Surya Stone, Sakura Stone. Nah, next lagi. Itu buat minimalis. Nah, ini multi sirap. Nah, ini multi ya, sirap. multi sirap. Nah, ini pengganti untuk genteng minimalis juga. Iya, warnanya Nah, ini juga ada ya plusnya. Allah, Mas. Tuh. Aku tahu. Aku tahu. Tuh. Nggak salah pilih. Warna apa? Nggak salah Warna pilih nih. apa? Nah, nggak salah pilih.
Pretty Maron. Marun. Enggak, dia warnanya yang abu-abu. Abu-abu. Ya. Nah, ini ada plusnya juga karena Apa tuh, multisirap Mas? juga udah kita uji. Next. Uji untuk tahan terhadap api juga. Tuh. Oh, itu pekerjanya ya barusan lewat. Tadi aku kira ada gambaran pekerjanya lewat gitu. Tuh, kita udah uji juga di ASTM internasional. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Produk-produk kita semuanya ada ujinya semua. Ini Gitu. ini yang Amerika bukan sini. Ya, betul, di USA. Amerika. Ide. Uji Saya aja belum terhadap kesana, kamu udah. Kamu udah. Tahanan api. Aku serumah tuh ngomongnya bule terus loh. Karena ini Gara-gara gentengnya ini anak saya sudah buta. karena pengaruh genteng ya. Ya. Pakai genteng apa nih? Multiro. Multiro. Jadi untuk pengujian ketahanan terhadap api multisirap di ASTM internasional USA. Weh. Tetangga aku kalau ke rumah tuh pengen foto di genteng loh. Naik. Dikasih naik. Ada kamu jorokin. Oke, next. Keren banget. Masih ada nextnya. Oh, ini yang color, genteng color kita. Jadi untuk color ini kita juga nggak pakai cat. Jadi udah warna alami dan dia lebih kinclong. Jadi dari bahannya udah ada warna. Ya, dari koil bahan baku itu